Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dan bunda dimanapun Anda berada, semoga doa saya menyertai perjuangan kalian dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik bagi kalian untuk beraktivitas dan mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Baik ayah dan bunda dimanapun Anda berada, kali ini dalam video ini saya akan diskusi bersama dengan guru-guru luar biasa dari TKIT Hafizah atau Penisa seperti yang ayah bunda lihat di samping kiri saya ada Umi Dea dan ada Umi Alia. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita boleh berkenalan seperti apa latar belakang, nama lengkapnya, latar belakangnya dan apa sih kemampuan daripada guru itu sendiri. Yang mana kedua guru ini, Umi ini adalah menampung anak-anak TK ITI Hafizah atau Penisa dan alhamdulillah baru beberapa bulan masuk, dari sejak masuk kemarin sudah banyak perkembangan anak kita ya. Nah, seperti apa ayah dan bunda maka kita saksikan dan alhamdulillah TKIT Hafizah atau Penisa ini adalah sekolah yang berbasis pendidikan agama Islam. Pertama kita ajarkan mereka akhlak, kemudian kita pahamkan mereka kepada nilai-nilai karakter agar menjadi pribadi yang baik. Baik ayah dan bunda, untuk memperhemat waktu langsung saja kita mau kenalan dulu pertama sama Umi. Umi boleh kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sulaiman. Bisa dipanggil Dea. Saya tamatan dari Universitas Negeri Medan. Ya. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahman Syafitri. Saya tamatan dari Universitas Tangerang. Oke, baik. Nah, Umi, tadi Umi sudah kenalkan ke pemirsa, ke netizen yang ada di luar sana. Kira-kira sudah berapa bulan nih ngajar TKIT ini? Maksudnya untuk yang angkatan ini? Untuk angkatan ini itu sudah ada 2 bulan. Sudah 2 bulan. Kira-kira seperti apa perkembangan yang terjadi pada anak itu sendiri? Apa salah satu contohnya? Untuk perkembangan mulai dari menulis kali ya. Menulis. Untuk menulis mereka awal masuk ke dalam itu belum bisa menulis. Belum bisa memegang pensil. Tapi setelah belajar selama 2 bulan ini kalau lebih ya sudah lancar, sudah bisa menulis dengan pensil. Jadi itu hampir semua nih. Hampir semua. Nah, kira-kira kalau Umi mengajar, Umi Alia seperti apa? Maksudnya Umi Alia apa posisinya gitu? Membantu. Iya, kami saling bekerja sama. Nah, jadi harus seperti ini di ayah dan bunda, saling bekerja sama dan saling membantu, saling menutupi kekurangan di antara mereka. Jadi mungkin Umi Alia nanti mengajarkan membaca, dia dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Nah, seperti apa kira-kira yang dirasakan ketika mengajar anak-anak di TKIT Hafizah? Yang saya rasakan ketika mengajar anak-anak di TKIT Hafizah itu menyenangkan. Anak-anak yang super aktif, bisa diajak kerjasama, nampak perkembangannya itu pesat, mulai dari hafalannya, membacanya, dan lain sebagainya. Nah, ini nih, saya mau tanya ini, kira-kira sudah sampai surah apa ini hafalan anak-anak itu sampai 2 bulan ini? Sampai 2 bulan ini? 2 bulan. Ya, udah masuk ke 5 surah. 5 surah? Oh, nah, ini kan termasuk dikategorikan waktu yang cepat gitu ya, 5 surah gitu ya, dengan waktu 2 bulan. Nah, itu seperti apa sih Umi sendiri mengajar kepada anak yang memang usianya masih TK, masih PAUD, yang susah untuk menerima sesuatu instruksi, seperti apa polanya? Untuk metode yang kami ajarkan itu biasa setiap pagi itu kami mengulang bacaan kepada anak. Jadi itu tiap pulang, setiap mau mulai pembelajaran, di rumah juga kami berikan rekaman. Jadi orang tua bisa. Maksudnya direkam Umi, ngerekam di rumah, Umi share di grup. Iya, Umi share di grup. Jadi orang tua di rumah bisa meminta ulang rekaman, anaknya didengarkan. Oh, seperti itu caranya ya. Nah, alhamdulillah 5 surah itu udah semua nih. Berapa lagi kira-kira ini? 5 orang lagi. 5 orang lagi belum. Ini apa kendalanya yang saya tanya? Kendala 5 orang. Kendala yang di 5 orang itu mungkin di pelafalannya Ustaz.
Alif di lafalan. di lafalannya ya. Susah untuk mengucapkan dengan fasih seperti itu. Kemudian untuk cepat dapat hafalannya itu susah. Susah ya, kenapa susah? Mungkin terlalu aktif. Terlalu aktif ya, mau banyak main-main ya. Ya susah konsentrasi. Iya, jadi gini nih, baik ayah dan bunda dimanapun anda berada. Nah, usia PAUD ataupun usia TK ini lebih cenderung bermain, kan gitu. Nah, seperti Kemendikbud sendiri tidak memaksakan kita sebagai guru harus pintar membaca gitu ya. Tapi satu fakta di lapangan ketika mereka beranjak di usia SD sangat kewalahan guru SD menangani siswa yang tidak bisa baca. Sedangkan menurut kurikulum SD itu sudah banyak mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ya kan, matematika dan lain sebagainya, ini kan menjadi kendala. Tetapi insya Allah di TKIT tidak seperti itu ya, sudah bisa baca semua nih yang sekarang ini. Semua belum terlalu lancar. Nah, yang lancar berapa orang? Bisa mengenal dulu. Ya, berapa orang yang bisa lancar? Kurang lebih 3. 3 orang yang lancar ya, yang selebihnya? Selebihnya masih mengenal dulu. Nah, bagaimana dengan memilih alias? Seperti itu juga? Iya. Huruf udah kenal? Huruf masih dalam kelas normal. Huruf ijaya? Ijaya pun sama juga. Kemudian mengenal warna sudah? Warna juga sudah. Sudah ya, artinya keseharian itu buah dan lain sebagainya sudah diajarkan gitu ya. Nah, yang Umi rasakan seperti apa tanggapan orang tua terhadap anaknya ketika sudah 2 bulan di sini? Apa respon orang tua? Komunikasi Umi sama orang tua seperti apa sekarang? Komunikasinya baik Ustaz. Kalau misalnya ada kendala di anaknya, orang tuanya langsung konfirmasi ke kami. Dan kami menyambutnya dengan baik. Kalaupun ada kekurangan kami, bakalan kami perbaiki. Berarti ada kendala, ada masukan dari orang tua tetap juga mengikuti ya, bukan berarti ada kritik dan saran nggak diterima gitu ya. Nah, saya mau tanya ini nih, super aktif apa aktif gitu anak-anak yang di TK ini? Aktif apa super aktif gitu ya? Nah, seperti apa Umi menangani anak yang super aktif ini? Untuk yang super aktif ini ya Ustaz, kadang kami tuh bikin kayak biar mereka konsentrasi kembali. Iya, terus seperti apa? Apalagi kami panggil dulu orangnya sampai diberitakan, lalu kami bujuk. Jadi kalau nangis apa segala macam merajuk ada? Ada ya? Pasti ada ya? Pasti ada. Nah, seperti apa Umi menangani ya, siswa-siswi yang merajuk, yang suka marah, temperamental, apa namanya, dan lain sebagainya, seperti apa? Pastinya kami nyari tahu dulu penyebabnya apa kan. Nah, jadi kalau misalnya udah ada tahu nih sumbernya dari mana, pasti kami ajak 4 mata atau berkumpul lah gitu sama teman-teman. Bagaimana gitu, kenapa? Jadi kalau udah ketemu akar masalahnya di mana, langsung tanya ke situ. Gitu ya. Jadi artinya bahagia Umi ngajar ya. Nah, ini baru 2 bulan. Kira-kira nih target setelah tamat ini berapa surah nih khususnya? Untuk surah insya Allah 15. 15 ya. Nah, ini untuk doa-doa keseharian sudah berapa nih? Untuk doa Udah ada berapa? 4 ya, semua udah bisa apa? Belum semua ya, 4 tapi udah ya. Nah, untuk hadis sendiri punya lihat kan? Hadisnya udah 3 Ustaz. Udah 3. Hadis apa itu saudara? Hadis larangan marah, hadis Islam itu indah, Ya. kemudian ada hadis sholat. Lalu yang baru ini hadis tentang Nah, itu sudah tercapai semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi walaupun beberapa bulan tapi sudah ada peningkatan nih ya. Artinya nggak susah lah ya untuk mengajar mereka. Jadi setelah tamat untuk tahfiznya 15 surat ini ya. Hadisnya berapa? Hadis 10 dan 10 ya. Jadi alhamdulillah ini sudah banyak peningkatan. Dan ini saya tanya nih, kira-kira tamat ini bisa nggak Umi targetkan anak-anak yang bisa baca, bisa kenal huruf, bisa kenal angka? Bisa? Ini lihat semangat, bisa? Insya Allah ya. Nah, baik ayah dan bunda dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya langsung oleh gurunya yang sudah mengajarkan 2 bulan ini, kurang lebih alhamdulillah sudah banyak peningkatan. Tadi seperti doa, sudah 4 doa yang mereka hafal, kemudian ada hadis, 3 hadis, dan surahnya ada 5. Dan ternyata kita tanya sama uminya, setelah mereka tamat dari sini wajib hafal 15 surah. Ya, Masya Allah luar biasa, 15 surah. Bayangkan tingkat TK sudah 15 surah, kemudian ditambah dengan hadis berapa nih? 10, ditambah lagi dengan doa berapa? 10. Jadi ayah dan bunda bayangkan ya, keseriusan guru-guru dan sekolah ini untuk menjadikan anak ini menjadi anak-anak yang pintar dan luar biasa. Dan targetnya setelah tamat dari TK itu wajib bisa baca nih ya. Itu target ya? Bisa kira-kira? Nah, ini Masya Allah ya. Kita tadi di awal sudah kenalan dengan uminya satu persatu nama,
dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir saya tanya sama Umi, apa kira-kira bakat Umi? Apa? Ini dia sendiri, apa bakat Umi? Menggambarkan atau lain sebagainya. Nari apa? Bakat mungkin tarik suara. Oh, tarik suara. Atau media bakatnya tarik suara, berarti ikut kompetisi bernyanyi dan sebagainya. Nah, Umi Alia apa bakatnya? Mungkin lebih ke seni Ustaz. Wah, ya, Umi Alia lebih cenderung ke seni. Jadi guru-guru khusus yang mengajar di TK itu harus memiliki bakat seperti Umi Dea dan Umi Alia. Jadi mereka saling mengisi dan saling menutupi kekurangan di antara satu. Nah, ini saya rasa Ayah dan Bunda sudah cukup ya. Artinya dari awal sampai akhir mereka sudah siapkan. Nah, ini ada lagi pertanyaannya nih. Kira-kira nih hari ini sudah selesai kan pembelajaran. Untuk besok sudah dipersiapkan nggak sama Umi Sudah. di rumah? Seperti apa? Bisa rencana mau bikin ada sains. Ya, biasanya. Sains mungkin sains ini belum banyak pikirkan tentang apa, Iya. tapi besok akan diadakan. Akan diadakan. Iya. Artinya praktek juga sudah diajarkan. Iya, sudah. Nah, ini Ayah dan Bunda sangat seru rasanya ya. Selain teori diajarkan oleh Umi yang praktek juga. Yang saya lihat juga mungkin sholat duha udah ya? Sudah. Sudah ya, baca sholat udah. Bacaan sholat sudah. Nah, jadi rasanya sudah cukup ya Ayah dan Bunda dengan diskusi singkat kita oleh Umi-Uminya, ada Umi Alia, Umi Dea, ya Rahma, kemudian bakatnya sudah, ternyata mereka mengajarkannya cukup cepat kali kepada anak-anak kita ini, dan alhamdulillah harapan kita bersama anak kita tamat dari sini menjadi anak yang senantiasa soleh dan soleh. Nah, ini terakhir ini, saya minta apa pesan dan kesan yang Umi berikan sama orang tua yang ingin menjadi anaknya pintar dan cerdas. Ayo silakan Media sampaikan pesannya. Pesan ya mungkin kalau untuk dalam pembelajaran kan anak nggak bisa gimana ya selamanya Mau cepat gitu. Iya, selanjutnya pembelajaran nggak bisa hanya di sekolah aja. Iya, Pastinya orang tua dulu juga harus Yes, partisipasi gitu. Nggak bisa kita mengharapkan anak hanya di sekolah, karena kita kan nggak tahu nih dulunya Betul. bagaimana gitu. Jadi mohon partisipasi lah orang tua kerjasamanya gitu. Saling bekerja sama dalam mendidik anak kita. Iya. Oke, baik Umi Dea. Nah, itu tadi pesan yang disampaikan media. Sekarang saya tanya sama Umi Alia, kesannya apa terhadap anak dan orang tua? Ini terakhir, ayo sebagai penutup. Kesannya untuk orang tua dan anaknya selama Umi mengajar. Seperti apa kesannya? Ayo sampaikan. Kesan saya selama mengajar, anak-anaknya sangat menyenangkan dan orang tuanya ikut berpartisipasi dalam perkembangan anaknya di sekolah. Oke, ucapan sama bunda-bundanya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama media juga. Ya, Pak. Terima kasih kepada orang tua Yang saat ini telah mempercayai kan? yang sudah mempercayai anak-anaknya untuk mendidik di TKIT yang udah ataupun di saya ini. Ya, nah, jadi agak malu-malu nih meminya ya, berhubung mereka masih statusnya single. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau mau merapat boleh silakan. Baik Ayah dan Bunda, kita sudah kurang lebih sekitar 15 menit bersama dengan saya. Pastinya sudah mengerti dan paham apa maksud dan tujuan kami. Setidaknya dari perkembangan anak-anak kita sudah kita kasih tahu secara publik seperti apa anak-anak itu bersosial di sekolah kita ini, dan akhirnya mereka sudah memahami dan mengerti. Baik Ayah dan Bunda dimanapun Anda berada, saya Muhammad Kunas Dortus PDPA sebagai pembina Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Indonesia, dan Media dan Umi Alia yang mengajar di TKIP Hafizah Indonesia tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Kami juga manusia, tetapi kami sebagai seorang pendidik berharap dan memotivasi anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Mudah-mudahan kita berjumpa di gelombang yang berbeda dengan tema yang sama. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.